Oke, daon nih. Atau cakap ya. Kenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan video konsep teknologi yang berjudul pencemaran tanah. Perkenalkan, nama saya Putra Wistiawan dengan NPM 2414 yang akan memperkenalkan. Dan saya bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Miftahul Anwar Asyidi dengan NPM 24140020. Perkenalkan, nama saya Tasya Rizka Fani dengan NPM 24140029. Perkenalkan, nama saya Dia Mutia dengan NPM 24140019. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NPM 24140019. Perkenalkan, saya dengan NPM 24140022. A few moments later. Salah satu kekayaan Indonesia adalah memiliki tanah yang sangat subur karena berada di kawasan yang umurnya masih muda, sehingga di dalamnya banyak terdapat gunung-gunung berapi yang mampu mengembalikan permukaan muda kembali yang kaya akan aktivitas manusia seperti 1. Pembangunan kawasan industri, 2. Pertambangan terbuka menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan terutama tanah, bahkan sedimentasi, keringanan tanah, penurunan kualitas atau kuantitas tanah. Soil contamination. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbangan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, illegal dumping. pencemaran tanah, limbah domestik, bentuk perdagangan masyarakat atau tempat usaha, hotel dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor pemerintahan dan swasta dan wisata dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk membentuk sama tanaman. Limbah industri, limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging dan lain-lain. Sumber pencemar, gas buang, oksida karbon, oksida nitrogen, oksida garam, limbah industri, limbah pertanian, limbah kimia rumah sakit, limbah rumah tangga, logam berat, zat radioaktif. Yang ditimbulkan, pertama itu bagi kesehatan. 1. Kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. 2. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. 3. Paparan kronis terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. 4. Merkuri, air raksa, dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. 5. BCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. 6. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. 7. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. 8. Limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging dan lain-lain. Sumber pencemar, gas buang, oksida karbon, oksida nitrogen, oksida garam, limbah industri, limbah pertanian, limbah kimia rumah sakit, limbah rumah tangga, logam berat, zat radioaktif. Yang ditimbulkan, pertama itu bagi kesehatan. 1. Kromium. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. 2.
Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. 3. Paparan kronis terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. 4. Merkuri, air raksa, dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Beberapa bahkan tidak dapat diobati. 5. BCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. 6. Organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. 7. Berbagai pelarut yang mengandung klorin terancam perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. 8. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan kram kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Adalah sekitar tercemar. Yang keempat, menimbulkan wabah penyakit. Yang kelima, merusak estetika. Yang keenam, cepat atau lambat pencemaran yang terjadi pada tanah bisa akan membuat keseimbangan ekosistem yang terganggu. Cara pencegahannya, yang pertama, sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme antara lain dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka. Kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Sampah senyawa organik atau senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti plastik dan serat, baik secara individual maupun dikumpulkan secara suatu tempat yang jauh dari pemukiman sehingga tidak mencemari udara daerah pemukiman. Sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian dikubur. Pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat atau yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau tempat pembuangan agar dilakukan proses pemurnian. Penggunaan pupuk pestisida tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau diuraikan dan oleh mikroorganisme. Penanganan yang pertama, mengembangkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, melakukan sistem 3R. Yang ketiga, menanam pohon kembali. Yang keempat, bioremediasi. Yang kelima, radiniasi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih JJ dulu ya guys.